Terima kasih sudah join di Zoom KKS mingguan ini. Sebelum kita mulai acara, mari kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Harun. Silakan Pak Harun. Ya, terima kasih. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa, hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih karena malam hari ini pun kami bisa berkumpul di Zoom ini dalam acara Sumur Yakub yang diadakan oleh KKS Yakobus Kelapa Gading. Kiranya tema malam hari ini sangat bagus dan sangat tepat karena besok adalah hari raya kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini dalam Sumur Yakub kami akan mendengarkan pesan-pesan yang berharga bagi seorang Yesus Kristus kepada para muridnya. Betapa dahsyat dan kasihnya itu. Sehingga kami yang ada di sini, para murid-murid yang kemudian hari pun akan merasakan kasih sayang seorang Bapa kepada murid-muridnya itu. Marilah kita bersatu dalam pendengaran dan pengajaran ini, sehingga kami bersharing dan bersaksi akan memperkuat dan memperkaya masing-masing. Semua doa ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Harun. Silahkan Pak Santoso, saya silahkan langsung kepada Pak Santoso. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Berta. Selamat malam. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah menyediakan waktu untuk hadir dalam pertemuan Zoom kita malam hari ini, Sumur Yakub. Ya, Ibu Bapak sekalian, sebelumnya kita sudah mendengar dan memahami Yesus menyatakan dirinya sebagai domba yang baik. Lalu berkembang lagi dengan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Kita sudah pahami dan sudah kita bahas juga beberapa minggu yang lalu. Dan selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan diri lagi sebagai jalan, pintu, dan kehidupan. Ya, masih banyak predikat-predikat yang disematkan pada diri Yesus sendiri. Ya. Pada malam hari ini, perikop yang akan kita bahas, Yesus kembali mau menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan yang seperti apa, dan bagaimana Yesus mau menyatakan kemuliaannya. Ya. Kita kenal kitab Yohanes juga kita kenal sebagai kitab kemuliaan yang lebih jelas, lebih nyata lagi. Kemuliaan itu dibahas dari bab 13 dan seterusnya. Mari kita akan dengan saksama membaca Yohanes 17 ayat 1 sampai 11a dengan perikop dan sebagai tema pertemuan kita juga sesuai dengan judul perikopnya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya akan share screen ya. Ya, Sumur Yakub hari ini doa Yesus untuk murid-muridnya dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11a. Akan saya coba bacakan.
Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah diberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki ini, yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Perihalalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya. Ya, Ibu Bapak sekalian, dalam perikop ini kita bisa melihat dan kita jumpai ada satu kata-kata yang maknanya menyerupai, yang banyak kali diulang-ulang, ya, yaitu kata mulia, ya, dengan kata dasar mulia. Kita bisa lihat di sini, permuliakanlah, mempermuliakan, kemuliaan, dipermuliakan. Ya. Sampai 6 kali kata mulia ini disebut-sebut, diulang-ulang. Pasti ada pesan atau makna yang mendalam dari mulia ini sendiri. Ya. Mari kita akan lihat satu persatu ayat-ayat yang ada di perikop ini. Ya. Dari ayat 1, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Di sini saya ada tandakan kalimat dengan warna kuning. Mungkin kita akan lihat dulu sebentar. Ya, sebelum kita masuk pada inti perbahasan kita ini, ada satu frasa yang mengawali perihal kemuliaan. Seperti yang tertulis tadi di ayat 1.
Apa makna dari telah tiba saatnya? Kita ketika dikatakan telah tiba saatnya, intinya bukan mendefinisikan waktu, tetapi lebih daripada itu, mau menitik beratkan pada suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya. Frasa yang sama dapat kita jumpai di Yohanes 13 ayat 1 yang bunyinya, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Telah tiba saatnya, kita bisa lihat. Mungkin makna-maknanya serupa dengan apa yang tertulis di ayat bab 17 ayat 1 ini. Ya. Saya merasakan ayat ini sangat kental relasinya dengan ayat 17 tadi yang akan kita bahas tadi. Telah tiba saatnya, saat itu tidak ditentukan batasnya, kapan. Merupakan suatu yang diketahui betul hanya oleh Bapa dan Anak. Saat itu adalah saat menderita dan sekaligus saat pemuliaan. Ya, kita bisa lihat di Yohanes 13 ayat 1 tadi, saatnya beralih dari dunia ini kepada Bapa. Permuliakanlah anakmu, ya, di bab 17 ayat 1 ini. Maknanya apa? Permuliakanlah anakmu. Apakah Yesus mengemis kepada Bapaknya, meminta supaya Bapak mempermuliakan dia? Di sini, permuliakanlah anakmu, mau memberikan Yesus kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya, mengerjakan penyelamatan yang merupakan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bukan semata-mata apa yang Yesus minta tuh Bapaknya untuk mempermuliakan Yesus untuk kemuliaan Yesus sendiri, tapi justru bagaimana kemuliaan itu Yesus harapkan dari Bapaknya supaya Yesus bisa menyelesaikan tugasnya yang telah ditugaskan oleh Bapaknya hadir ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan umat-umat manusia. Ya. Jelas, Yesus Kristus di sini tidak mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, sebab di dalam permuliaan dirinya melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, dia hanya berusaha untuk mempermuliakan Bapaknya. Lalu kita masuk ke ayat kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pemuliaan Bapa ini mencakup peninggian anak kepada kemuliaan dan kuasa, di mana ia berkuasa atas segala hal. Kuasa seperti apa? Ya, kita bisa lihat, kalau kita bisa membandingkan di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekatkan mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya.
kuasa itu hanya dari Bapaknya. Kuasa berarti wewenang yang memberi hidup yang kekal berlandaskan pada karya Kristus yang telah selesai. Ya, di ayat 1 dan 2 tadi, kalau kita lihat kembali, kita bisa lihat juga bandingkan dengan Lukas 11 ayat 2 atau Matius 6 ayat 9, di mana dikuduskanlah, dikatakan Bapa, kuduskanlah namamu. Dikuduskan dapat pula diartikan sebagai dimuliakan. Ya. Nah, kita tahu kan, perikop ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Ternyata doa Yesus ini juga memakai pola-pola doa yang Yesus ajarkan sendiri kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat dalam doa Bapa kami ada kalimat atau frasa, dikuduskanlah namamu. Ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ya. Jadi di awal-awal doanya, pola-pola ini dipergunakan juga oleh Yesus berdoa kepada Bapaknya untuk murid-muridnya. Kita masuk ke ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pernyataan dalam ayat inilah dan dalam seluruh Injil ini yang menyatakan bahwa pengenalan akan Allah yang menghasilkan hidup yang kekal hanya dapat terjadi melalui pengenalan akan Anak. Ya. Karena Bapa dan Anak adalah satu, maka satu pula pengenalan akan mereka, yaitu Yesus Kristus dan Allah sendiri. Mengenal Allah berarti mengenal jalan-jalannya dan juga dirinya. Dan dengan demikian termasuk pemahaman tentang rencananya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu melalui Yesus sendiri. Ayat keempat, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kalimat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Hal ini diterangkan Yesus dalam kaitannya dengan penyelesaian pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dikerjakan, yaitu menyatakan mengenai Bapa, mengungkapkan dosa, memilih dan mendidik murid-muridnya. Ya, yang terutama ialah mati di kayu salib, dengan demikian sehingga dapat dianggap sebagai sudah terlaksana. Menyelesaikan berarti menyempurnakan dan juga menggenapkan. Ya. Bukankah kita sudah tahu juga bahwa anak manusia akan ditinggikan? Artinya maksudnya anak manusia akan disalib. Yesus akan disalib. Melalui itu, ia akan menyatakan tugas-tugasnya sudah selesai. Ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Setelah Yesus berbicara tentang pekerjaannya
yang di bumi, yang kita baca tadi di ayat keempat, sang anak sekarang mencari kemuliaan bersama dengan Bapa di alam surgawi. Ya. Padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, sebelum dunia ada, coba kita bisa bandingkan di Yohanes 1 ayat 2, ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa firman yang telah menjadi manusia. Ya. Di ayat kelima tadi kan di sini, sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Ini kan sangat berkaitan dengan Yohanes 1 ayat 1 tadi. Ya. Pada mulanya. Lalu Yesus mempersembahkan semua yang dilakukannya sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh Bapa sendiri kepadanya dari semula. Ya. Kita masuk ke ayat ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Bapak Ibu sekalian, sebagian besar dan hampir seluruh karya Yesus di dunia ini adalah untuk memuliakan Bapa, untuk memperkenalkan supaya semua orang, termasuk murid-muridnya, termasuk kita juga, mengenal Bapa. Bagaimana Bapa? Seperti apa Bapa itu? Ya. Di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggalnya, tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Yesus mewartakan Bapa kepada murid-muridnya dan kepada kita semua dengan tujuan bagaimana kita bisa bersatu dengan Bapa di kemudian hari. Ya. Di sini kita bisa lihat kesediaan para murid untuk menerima sang anak. Ya. Mereka telah menuruti firman-Nya. Mereka telah menuruti firman Tuhan di sini. Ini bukan untuk menunjukkan kepada ketaatan mereka terhadap perintah-perintah atau ajaran-ajaran tertentu. Tetapi pada kesediaan mereka, ya murid-murid itu, untuk menerima sang anak, Yesus Kristus sendiri. Menerima bukan hanya secara fisik saja, tetapi termasuk juga amanatnya dan misi dari Yesus itu sendiri hadir ke dunia ini. Ayat 7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Dilanjut dengan ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Para murid sudah bisa memahami
bahwa watak dan karunia-karunia dan semua pekerjaan Kristus Yesus harus dilihat dari asalnya, yaitu dari Allah, Bapanya yang tidak kelihatan, yang atas nama Bapaknya itu sendiri, Kristus telah datang. Secara khusus, para murid telah memperoleh pernyataan tentang kebenaran di dalam Kristus dengan mengenalinya sebagai berasal dari Allah sendiri. Ya. Jadi mereka telah mencapai titik perkembangan di mana mereka bisa meninggalkan, jadi mereka bisa ditinggalkan Yesus. Ya kan, dari progres ketahuan, ini belum jadi, ini belum Ditinggalkan jadi. Yesus dengan kondisi yang aman. Karena kita tahu doa Yesus di sini adalah doa perpisahan. Ya. Sebentar lagi, sesaat lagi, Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Di ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Bukan untuk dunia aku berdoa, maksudnya apa itu? Apakah Yesus tidak pernah dan tidak mau mendoakan dunia ini? Ya. Bukan untuk dunia aku berdoa. Ini tidak berarti Yesus tidak pernah berdoa untuk dunia ini. Kita bisa lihat kalau kita baca Lukas 23 ayat 24. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini kan suatu bentuk doa juga. Doa Yesus kepada termasuk kita semua, termasuk yang ada di dunia ini. Jadi, kalau Yesus berkata di dalam doa tadi itu, bukan untuk dunia aku berdoa, bukan berarti Yesus tidak mendoakan dunia ini dan tidak pernah mendoakan dunia ini. Kita bisa lihat ketika Yesus dari atas kayu salib, ketika Yesus mengalami penderitaan, siksaan, segala macam cacian. Tapi Yesus masih mendoakan mereka kepada Bapanya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Segala milikku adalah milikmu, karena itu perhatian anak untuk mendoakan orang-orang ini, maksudnya murid-muridnya, dan perhatian Bapa untuk mendengar dan menjawab sama-sama dapat dipahami, yaitu merupakan kepentingan Yesus sendiri dan juga kepentingan Bapa sendiri. Kepentingan bersama-sama. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini. Di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Perliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Murid-murid menjadi satu, ya. Pemeliharaan di sini akan membuat para murid menjadi satu, yang mencerminkan kesatuan di antara Bapa dan Anak, yang diikat
oleh kasih Allah yang kudus itu. Ya, kesatuan ini tampak pada gereja permulaan, ya, gereja awal-awal. Kita bisa lihat nanti di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Ya. Peliharaan ini mencerminkan kesatuan di antara Bapa dan Anak yang diikat oleh kasih Allah itu sendiri, yang kudus. Kalau kita perhatikan kembali dari ayat 6 sampai ayat 11 tadi, semua yang ada pada Yesus adalah milik Bapa, berasal dari pemberian Bapa, dan milik Bapa adalah milik Yesus. Semua firman yang disampaikan Bapa kepada kita melalui Yesus, apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, berasal dari Bapa, yaitu firman, yang merupakan rezeki. Ya, firman itu adalah satu rezeki yang dapat kita rasakan hari demi hari, membuat kita tetap hidup atau selamat. Ini erat kaitannya dengan kalau kita lihat pola-pola doa yang Yesus ajarkan sendiri juga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, ya, di dalam doa Bapa kami. Menjadi catatan untuk kita juga semua, kalau kita lihat kenapa firman itu menjadi satu rezeki, juga bisa dilihat sebagai satu rezeki. Kalau kita lihat di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Disitulah makna rezeki, firman sebagai rezeki. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Allah sendiri. Ya. Kira-kira pembahasan perikop 17 ayat 1 sampai 11a seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mau sedikit tarik kesimpulan resume seperti apa, ya. Dari apa yang kita bahas tadi, bagaimana Yesus mempermuliakan Allah. Dengan mempermuliakan Allah, Yesus sendiri dipermuliakan. Yesus dipermuliakan di sini bukan berarti untuk kepentingan Yesus sendiri, tapi justru bagaimana Yesus dengan dipermuliakan oleh Bapaknya, Yesus mampu melaksanakan tugas-tugas Bapa yang telah diutus untuk melaksanakan perintah atau utusan Bapa. Yesus hadir di dunia ini. Sehingga di saat-saat terakhir Yesus, pasti ada kegentaran juga, di mana Yesus harus disalib, dan itu sudah diketahui dari awal oleh Yesus sendiri. Kita bisa lihat juga tadi di Yohanes 13 ayat 1 tadi kan. Tiba saatnya anak manusia akan kembali kepada Bapaknya. Kembali seperti apa? Melalui apa? Melalui penderitaan dan disalib. Di sini kalau tidak ada kemuliaan dari Bapa, apakah Yesus yang saat itu sebagai manusia sanggup melaksanakan itu semua? Justru disinilah Yesus meminta kemuliaan dari Bapaknya untuk dimampukan melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga pada akhirnya
Yesus bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan kata-kata Yesus sendiri juga yang dari atas kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai di sini, akhirnya dilanjutkan dengan, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Yesus kembali kepada Bapaknya. Jadi kemuliaan memang sangat diperlukan oleh Yesus sendiri, dan bagaimana kita yang sebagai murid-muridnya sekarang ini, dapatkah kita memahami doa Yesus ini, doa yang Yesus tujukan kepada murid-muridnya, supaya kita semua dalam kondisi yang seperti apa yang Yesus harapkan di dalam dunia, di dalam doa ini, di mana tadi dikatakan para murid telah memperoleh pernyataan tentang kebenaran di dalam Yesus dengan mengenalnya sebagai yang berasal dari Allah. Apakah kita sudah siap, bersedia, atau adakah kesediaan kita sebagai murid-muridnya untuk menerima Yesus? Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam perikop Yohanes 17 ayat 1 sampai 11a ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti pemaparan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita serahkan kepada host. Kita coba sama-sama sharingkan apa yang dapat kita sharingkan, apa yang kita dapatkan dari perikop yang kita bahas ini, yang mana akan kita baca pada hari Minggu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Toto. Ya. Penjelasannya jelas-jelas banget ya, soalnya pelan-pelan juga, jadi dalam hati kita. Oke, ini mau nggak ada yang nanya nih kayak gitu. Ya, mungkin ada teman-teman yang mempunyai pandangan yang berbeda atau mau melengkapi dengan apa yang dimaksud kemuliaan di sini, mengapa Yesus memohon kemuliaan kepada Bapaknya, gitu kan? Bukankah Yesus adalah anak putra Bapa yang sama-sama? Bapa dan anak adalah satu. Kalau Bapaknya dipermuliakan, bukankah anak pun harusnya dalam kondisi dimuliakan juga, gitu? Tapi di dalam doa ini, di saat-saat terakhir, saat-saat menjelang perpisahan kepada murid-muridnya, Yesus mohon dipermuliakan oleh Bapaknya. Oke. Pasan, kalau saya baca ini ya, Yohanes bab 17 ini, enak saya, karena selama ini kan ada beberapa kontroversi ya, antara yang kalau doa jangan panjang-panjang, doa itu singkat aja katanya. Kalau saya lihat nih doanya Yesus di sini aja 1,5 halaman ya. Iya, betul. Karena bab 17 itu ayat 1 sampai 26 itu merupakan suatu doa. Ya, ini dikenal juga doa yang terpanjang Yesus. Nah, di sini kalau kita lihat doa-doa Yesus sepanjang
doanya di bab 17 ini itu bukan hanya semata-mata untuk kepentingan diri Yesus sendiri, tapi Yesus juga mendoakan murid-muridnya, termasuk kita juga di sini. Ini mau memberi satu contoh bahwa Yesus berdoa syafaat juga, gitu loh. Jadi yang saya pahami sepanjang karya-karya Yesus, Yesus tidak mengajar hanya dengan kata-kata saja, tapi justru dinyatakan, dilakukan sendiri, supaya murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga bisa melihat bahwa doa Yesus untuk murid-muridnya ini sebagai doa syafaat yang mungkin bisa kita praktekkan. Ya. Belakang satu biji. Tadi kan gue keblok. Oke, bagaimana? Oke, ada yang lain yang mau sharing berbagi atau berkisah, silakan. Apa yang ulang tahun, Pak San? Yang ulang tahun ya? Iya, dapat doa loh, doa ya. Iya, Pak Paulus. Saya minta tolong dijelaskan lagi, Dok. Tadi kan Pak San bilang firman itu adalah rezeki, ya? Betul? Iya. Pemahaman saya itu kan firman merupakan suatu perintah, gitu loh. Jadi relasinya saya belum nyambung. Kok rezeki itu gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Paulus. Mungkin konteks di sini saya mau coba doa Yesus untuk unit muridnya ini mau saya gambarkan. Yesus berdoa itu juga dengan pola-pola yang Yesus ajarkan sendiri kepada murid-muridnya gitu loh. Ya, di awal-awal Yesus mempermuliakan Bapa gitu kan. Lalu mengucap syukur dan memohon rezeki gitu kan. Jadi sepertinya bisakah kita hidup tanpa firman? Ya kan? Seperti dalam doa Bapa kami juga kita mengharapkan rezeki kan. Kita meminta rezeki gitu. Maksudnya di sini bukan berarti firman itu sama dengan rezeki. Saya mau mengilustrasikan bahwa kita sangat membutuhkan firman itu gitu. Maksud saya begini loh. Ya. Kalau dihubungkan dengan Yohanes 1, itu kan ada juga mulanya adalah firman. Firman itu menjadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Betul? Ya. Kalau dikontekskan dengan rezeki, berarti akan berbunyi pada mulanya adalah rezeki. Rezeki itu bersama-sama dengan Allah, dan rezeki itu adalah Allah. Gitu dong. Kalau misalnya firman itu bukan dengan rezeki. Makanya saya kok belum dapat garis benang merahnya. Benang merahnya ya Pak. Ya, ya kembali tadi saya sampaikan bahwa bukan berarti saya mau menyamakan, mengartikan firman itu adalah rezeki atau sebaliknya rezeki adalah firman gitu kan. Tapi kebutuhan kita, rezeki kita sehari-hari gitu kan. Mau saya gambarkan bahwa apa sih yang kita butuhkan sehari-hari gitu loh. Rahmat dan berkat Allah sendiri kan, termasuk rezeki juga di situ. Oke.
Begitu ya. Bagaimana Pak? Saya standby dulu deh. Oke, yuk, makasih Pak Paulus. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan atau Pak San. Ya. Tolong dibukain yang ayat 3 tadi, yang biru tuh, yang tulisannya biru dari Pak San. Oke, sebentar ya. Atau aku baca. Aku baca aja. Iya, iya. Pak San. Iya. Yang biru tadi kan Pak San bilang, hidup yang kekal hanya dapat terjadi melalui pengenalan akan anak. Maksudnya di sini pengenalan akan Yesus Kristus kan? Ya. Ya, pengenalan akan Allah melalui Yesus Kristus, gitu Pak. Ya. Nah, kalau saya tanya, apakah di luar orang Kristen itu tidak akan selamat? Bagaimana yang orang yang hidupnya baik, saleh, bahkan lebih baik daripada orang Kristen, tapi dia nggak kenal Yesus, apakah dia juga tidak akan selamat? Itu bahasa kerennya yang dulu kan dikatakan extra ecclesia nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu agama tetangga kita juga masih menganut itu. Coba terangin Pak Santoso, apakah di luar orang Kristen tidak akan selamat? Pemahaman di sini bukan berarti orang yang tidak mengenal, bukan orang. Apakah maksud Pak Toto itu orang yang mengenal Kristus itu adalah orang-orang yang Kristen atau apa begitu kan? Nah ya jelas lah yang disebutin yang hanya yang mengenal anak kan, yang biru tadi itu loh. Iya betul. Yang biru tadi hidup yang kekal hanya dapat terjadi melalui pengenalan akan anak. Maksudnya di sini Yesus Kristus itu sendiri gitu loh. Ya, bagaimana orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, tapi hidupnya juga baik, saleh, bahkan bisa lebih baik daripada orang Kristen sendiri, apakah juga tidak akan selamat? Maksudnya tidak selamat, apakah juga akan kasarnya masuk neraka gitu? Sekarang coba saya mau bawanya bagaimana ya? Hidup Yesus Kristus itu sendiri seperti apa gitu loh? Iya. Baik. Iya. Baik. Kan ada atau sangat baik atau bagaimana? Bahkan sampai dia rela mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pak San, pertanyaan saya bukan itu. Bagaimana orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, katakan agama Buddha dah, orang Buddha kan nggak mau mengenal Yesus, atau gimana lah orang yang di ujung gunung belum pernah dengar tentang ajaran Kristus. Tapi dia orangnya baik, apakah dia juga tidak akan selamat? Atau saya bantu aja deh Pak San. Silakan Pak Toto kalau memang punya pendapat sendiri. Ya. Bukan pendapat saya. Oke. Dalam Konsili Vatikan kedua tahun 1965, ya. Itu udah keselamatan di luar, ada keselamatan di luar gereja juga, yang kalau orangnya hidupnya saleh, hidupnya baik, tapi tidak mengenal Kristus, ya contohnya ekstrim, misalnya orang yang ada di gunung atau di kampung di tengah pedalaman, kan nggak pernah dengar tentang Kristus, itu juga akan selamat. Dalam Konsili Vatikan kedua 1965 itu orang-orang yang seperti itu di agama kita itu disebut Kristen anonim, Pak San. Oke, ya. Orang Kristen itu tetap akan selamat, gitu loh. Bukan cuma orang Kristen doang yang selamat. Keselamatan juga ada di luar gereja, gitu loh. Bukan extra nulla salus, extra ecclesia
Mulai lagi gitu loh. Pak San, makasih Pak San. Oke, makasih Pak Toto. Ya, silakan kalau teman-teman yang lain bisa menambahkan. Tergelitik Pak San. Ya. Boleh Pak Toto, kalau nggak salah saya dengar ada kebenaran di luar ajaran Katolik, tapi keselamatan hanya di dalam Yesus. Yang benar yang mana Pak Toto? Nah, kalau saya waktu diajari dulu itu ada yang istilahnya Kristen anonim. Itu orang yang hidupnya saleh, baik, ya kan? Tapi tetap tidak mengenal Kristus, dia tetap akan selamat. Gitu. Enggak menyangkut kebenaran atau enggak, tapi menyangkut cara hidupnya mereka. Nah, yang saya paham sih, kebenaran itu kita tidak seperti di tetangga kita bahwa ajaran lain itu tidak ada kebenaran. Kalau di Katolik kita ditanamkan ada kebenaran di dalam ajaran-ajaran lain yang menghantar mereka di dalam tindakan-tindakan mereka. Untuk tapi selamat keselamatan, iya, bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh di dalam percaya akan Yesus Kristus. Itu pemahaman saya. Gitu. Ya. Makasih Pak Paulus. Baik, bagaimana? Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Ini cukup menarik juga ya. Pak Bambang nih loh. Iya. Hidup yang kekal hanya dapat terjadi melalui pengenalan akan anak. Bagaimana Pak Bambang? Bisa dibantu Pak Bambang? Malam Pak San, teman-teman. Iya. Saya sama-sama belajarnya sih, saya coba baca ini ya Pak San. Ini perikop ini benar-benar sulit loh ya, karena ini satu arah gitu. Yesus berdoa dan kita mencoba untuk menafsirkan gitu ya. Tapi yang saya ada beberapa catatan tadi sepintas gitu saya baca ulang ya. Buat saya sih refleksi buat saya pribadi minimal gitu. Yohanes 17 ini kan konteksnya ketika Yesus hampir selesai gitu ya. Yesus sebentar lagi setelah ini kan Yesus ditangkap, disiksa, disalib, wafat, dan seterusnya. Jadi konteksnya ini memang Yesus segera meninggalkan dunia ini. Nah, ketika dia mau meninggalkan dunia ini, Yesus ini masih sempat-sempatnya, kalau saya loncat dulu di ayat ke-9, di saat-saat kritis hidupnya, Yesus itu masih bisa berdoa untuk murid-muridnya loh. Saya nggak loncat ya, saya nggak dari awal Pak Santoso. Yesus itu bilang di ayat 9, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saya gembira banget membaca ayat ini. Yesus itu di saat-saat kritisnya berdoa untuk Anda dan saya kepada Bapanya di surga, agar Bapanya itu menjaga kita yang masih ada di dunia ini. Itu nomor satu, itu refleksi buat saya. Jadi ini luar biasa nih. Kalau hari ini nggak ada acara ini, saya nggak kebaca itu ini Pak Santoso. Jadi terima kasih nih ada acara ini. Lalu yang kedua ya, refleksi saya ini dari ayat 1 sampai ke 8. Ini kalau saya perhatiin, ini merupakan doa Yesus kepada Bapa yang merupakan doa pertanggungjawabannya, bahwa apa yang ditugaskan Bapa kepadanya itu telah dilaksanakan sampai tuntas. Coba kita lihat ayat 4 ya. Ayat 4 kan bunyinya, aku telah, ayat 4 ya. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Nah, itu pertanggungjawaban dia, bahwa Bapa, aku udah selesai loh. Semua yang kau tugaskan kepada aku, itu gue udah jalanin. Apa itu?
Mereka telah mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu kan. Yang kedua, mereka telah menuruti firman-Mu, itu di ayat 6 tuh. Nah, lalu sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku telah Kuberikan kepada mereka. Mereka itu Anda dan saya. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Luar biasa nih, bagus. Ini barusan saya baca nih, Pak San ya. Jadi itu refleksi saya. Nomor 1 adalah di saat-saat kritis, Yesus masih mau menitipkan Anda dan saya kepada Bapaknya, agar dijagain. Yang kedua, dari Yesus kita menjadi tahu siapa Dia, apa tugas Dia, apa misi Dia, dan siapa yang menugaskan. Dari Yesus kita akhirnya mengenal Bapa. Aku pikir refleksi saya pada malam hari ini singkat begitu, Pak Santoso dan teman-teman ya. Semoga ini bisa menambah sedikit lah. Gitu. Mudah-mudahan ya, itu minimal Ya. refleksi saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sungguh luar biasa nih, melengkapi. Dan betul ya, kalau kita perhatikan lebih cermat lagi, betul seperti Pak Bambang katakan, seolah-olah seperti ini, kalau kita bilang laporan pertanggungan jawab, gitu ya. Dan di akhir di sini juga, kalau kita baca secara lengkap di ayat 11 juga, karena ini perikop kan hanya diselesai sampai 11a. Kalau dilanjutkan lagi, di sini, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, seperti tadi yang Pak Bambang sampaikan juga tadi ya, di situ. Oke, terima kasih. Yesus ini membuat saya lega loh. Yesus mendoakan kita semua ya, supaya kita juga menjadi satu nantinya. Walaupun dia sudah ngirim Roh Kudus ya. Yes. Ya. Oke, thank you ya. Baik. Terima kasih. Masih ada yang lain, silakan. Ada yang lain? Yang mau berbagi juga boleh. Ya, kalau kita baca Yohanes 17 ayat 1 sampai 11a ini di hari Minggu Paskah yang ke-7 ya. Itu diperingati juga sebagai hari komunikasi ya. Sebagai hari komunikasi. Kalau kita lihat juga isi dari bab 17 ini kan doa Yesus kepada Bapa. Ya. Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Bagaimana Yesus bisa begitu intens berkomunikasi dengan Bapaknya, begitu lugasnya, ya, secara detil, tapi tidak bertele-tele. Ya, ini sangat menginspirasi kita juga pada hari tersebut diperingati juga sebagai hari komunikasi ya. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan komunikasi yang efektif, baik kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan kita. Terima kasih Pak San, makasih Pak Bambang. Ya, silakan. Pak San. Ya, Pak Paulus. Aku pengen dengar Pak Heri Wiono gimana nih pendapatnya. Topik ini menarik loh. Oh ya, Pak Heri, silakan Pak. Bagaimana Pak? Pak Heri Wiono bisa melengkapi diskusi kita nih malam.
Ya, selamat malam Pak San, Ya. Pak Paulus, dan semua teman. Malam. Saya setuju banget sama Pak Bambang nanti. Jadi memang ini Yesus istilahnya mengatakan tugasnya sudah selesai, sudah melaksanakan dengan baik, dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Bapa dan meminta kepada Bapa untuk memelihara hasil itu, dan hasilnya itu adalah kita. Ya, jadi dengan doa ini, dengan doa Yesus ini, kita menjadi yakin kalau kita akan dipelihara oleh Bapa sendiri. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Heri. Terima kasih, Pak Heri. Ya. Silakan, siapa lagi? Saya lihat di sini ada Pak Sudoyo nih, Pak Sudoyo. Apa kabar, Pak Sudoyo? Bisa berbagi untuk kita, Pak? Masih di mute, Pak Sudoyo. Enggak, masih di mobil tadi. Oh, masih di mobil. Tadi telat. Tapi Pak San, coba orang-orang yang dari EJ, Pak San pendapatnya. Pengen dengar aku. Silakan, ayo. Sekali-sekali biar nongol lah Pak San, ditunjuk aja. Biar berani Pak San. Itu ya. Ayo, mari teman-teman yang mempunyai pendapat yang lain, yang bisa melengkapi apa yang sudah kita diskusikan, kita sharingkan bersama tadi. Nggak ada nih, Berta. Ya, oke. Komandan, udah nggak ada lagi. Mungkin Bu Rosita, dari Bu Rosita bagaimana Bu Rosita? Ada Pak Ruby itu Pak San. Pak Ruby? Ya. Oh ya. Coba kita dengar masukannya dari Pak Ruby. Gimana Pak Ruby? Pak Paulus lagi di jalan aku. Oh, lagi jalan. Lagi di jalan. Oh, ya. Oh, Pak Harun itu rasanya mau kasih pendapat tuh. Wah, iya. Oh ya, silakan Pak Harun. Saya sih tidak banyak bicaranya Pak Pasannya, karena Pak Bambang dengan Pak Heri tadi sudah cukup apa yang mereka katakan. Saya dalam hati juga begitu ya. Tetapi yang saya ada satu bagi saya yang paling menggembirakan saya adalah Bapak dalam anak, dan para murid juga nantinya akan dipersatukan. Satu, ya. Kedua, mengenal para murid itu semuanya sudah mengenal Yesus, artinya sudah mengenal Bapak juga. Ini bagi saya dua hal ini, mengenal Allah Bapa dan Allah Putra ini, nanti ya akan dilengkapi waktu Pentakosta dengan Roh Kudus, menjadi lengkap gitu ya. Jadi ini suatu kabar gembira ya, Injil bagi saya, karena kita mendapat janji. Itu bukan kita yang berdoa, tetapi Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa untuk kita mencakup hal-hal yang demikian. Kecuali Pak Bambang dan Pak Heri sudah melengkapi, tapi saya merasa bagi saya ada hal ini yang menyenangkan, menggembirakan, dan betul-betul menghibur, dan makin yakin, percaya bahwa Allah Bapa dan Putra adalah satu, dan pada suatu ketika kita pun akan disatukan dengan mereka. Karena kita mengenal mereka, kita mendengar mereka, kita menjalankan perintah-perintahnya. Demikian Pak San. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Harun. Silakan Bu Rosita, bagaimana Bu Rosita, boleh menambahkan? Ya, kalau saya melihatnya ya, tadi sudah komplit tuh ya Pak San, Pak Bambang, Pak Paulus, semuanya Pak Heri. Cuman saya lihatnya di sini ini lebih menguatkan lagi bahwa Bapak mengutus Yesus ke dunia. Ya, Yesus itu kan nih seperti ayat 8 ya. Sekarang ya Bapak, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ini Yesus luar biasa. Yesus sebelum diutus ke dunia, dia juga sudah memiliki kemuliaan yang seperti kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Tetapi ketika Yesus mau berakhir hidupnya di dunia, dia tetap mengutamakan Bapaknya, ya, muliakanlah aku, padahal dia sendiri punya kemuliaan. Itu luar biasa. Jadi kalau dalam perikop ini, kemudian di akhir di ayat 11 ya, Yesus mengatakan lagi, ya, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Intinya ini Trinitas. Allah Bapa tiga pribadi satu kodrat. Kodratnya kodrat ilahi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang benar-benar dijalankan dalam ajaran Gereja Katolik. Apapun selalu Trinitas itu yang diwartakan kan, seperti kita baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tiga itu tiga pribadi satu kodrat ilahi itu yang tidak mungkin tidak didapat di iman-iman tetangga kita, agama lain gitu ya. Itulah hebatnya, bangga jadi orang Katolik. Ya, Bapak mengutus Putra sebenarnya sudah punya kemuliaan, tapi dia di dunia dia selalu memperkenalkan Bapaknya melalui dia agar kita ini mengenal Allah. Begitu sudah mengenal 3 tahun cukup Yesus mewartakan Bapaknya, akhirnya dia harus menebus dosa kita dengan wafat di kayu salib. Kemudian dia pergi, dia bilang Bapaknya tugasnya sudah selesai dan saya tidak ada di dunia ini lagi. Tolong jaga orang-orang yang sudah aku berjuang memperkenalkan Bapa kepada mereka. Akhirnya diutuslah Roh Kudus. Itu luar biasa. Jadi dalam hidup kita, walaupun banyak penderitaan, memang ajaran Katolik itu kan bukan teori kemakmuran ya. Carry the cross, menggendong salib. Tapi kita dilengkapi nih dengan Yesus pergi ada Roh Kudus gitu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir, kita selalu ada Roh yang mendampingi kita. Tapi balik lagi, kita imani atau tidak bahwa di tubuh kita itu ada Trinitas itu ketika kita dibaptis. Tapi yang menyedihkan, saya sharing, ada orang mencari saya. Dia sakit, dia bilang dia diguna-guna sama seseorang. Dia sakit, tidak bisa sembuh-sembuh. Tapi saya bilang sama dia, kalau kita membaca minggu-minggu ini punya Injil, ya dikuatkan loh. Allah Bapa mengutus Putra memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita itu benar-benar bait Allah. Kenapa kita mesti takut? Kalau kita mengimani, percaya bahwa kita itu ada kekuatan guna-guna, akhirnya kita memang bisa ngikut. Kita lupa dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Trinitas yang sudah dimeteraikan dalam diri kita.
Itu aja menurut saya. Kita harus benar-benar mengimani bahwa kita itu bait Allah, ada Trinitas dalam hidup kita dimuraikan ketika kita dibaptis. Dan selanjutnya dalam menjalani hidup ini, ada roh yang akan diturunkan ini ya, setelah Yesus besok naik ke surga nih, besok kan kita merayakan ya, kemudian turunlah Roh Kudus. Itu benar-benar memprotek kita di dunia ini. Tapi balik lagi, kita imani atau tidak. Kalau kita imannya suam-suam kuku, itu tidak akan terjadi. Karena kita takut, penuh ketakutan, penuh dengan ketidakpercayaan bahwa kita bait Allah. Itu aja sih Pak San, terima kasih. Ya, makasih Bu Rosita. Ya, nilai-nilai Trinitas juga ada di sini ya. Oke. Mana ada lagi? Kalau memang tidak ada, bagaimana Berta? Kita bisa akhiri. Kalau udah nggak ada lagi, kita akhiri aja ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Mari kita akhiri dengan doa ya. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Pak Santoso. Silakan, Pak. Ya, baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, terlebih pada malam hari ini, di mana kami mau belajar dari apa yang Engkau sendiri, Yesus Kristus, mendoakan murid-muridnya. Banyak nilai-nilai yang dapat kami petik dan boleh menjadi pertumbuhan iman kami semakin mengenal Engkau. Ya Bapak, kami boleh belajar bagaimana kami boleh menerima setiap perutusan kami, setiap tugas yang kami berikan, kami emban, boleh kami laksanakan dengan tuntas, dan kami boleh bertanggungjawabkan dengan apa yang telah kami kerjakan. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini menjadi kekuatan kami untuk semakin lebih dekat dengan Engkau. Kami boleh belajar bagaimana harus berkomunikasi dengan efektif, terutama kepada Engkau sendiri. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan undur dari pertemuan ini, dan kami akan istirahat. Kiranya Engkau sertai kami dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh dan jiwa yang segar untuk melanjutkan aktivitas kami besok hari. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.